Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah, yang saya hormati seluruh jajaran Takmir Masjid Ar-Rahman Gombong, yang saya hormati kepada seluruh peserta kajian Nahwu rahimakumullah. Alhamdulillah, di bulan yang mulia, hari yang mulia. Jadi hari ini kita double ya, bulannya mulia, harinya mulia, yaitu bulan hari Jumat di bulan Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan menjadikan Allah ridho kepada kita semua, sehingga kehidupan kita semakin baik fid dini wad dunya wal akhirah, dan kita semua diberikan nikmat rezeki husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, semangat. Alhamdulillah. Lah, saya kadang itu kalau mikir kita kalau pas lagi Ramadan, dawuh Kanjeng Nabi, naumus shaim saja ibadah, tidurnya saja sudah ibadah. Lah apalagi ngajinya. Tidurnya saja pun ibadah. Ini kita malah ngaji. Mugi-mugi ngaji kita benar-benar bisa dengan niat yang ikhlas untuk memahami ayat-ayat Allah atau Al-Quran. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perdana di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, saya pengen memulai bulan Ramadan ini kita mengkaji suratul Fatihah, ya, napa suratul Fatihah. Nah, kita mulai dari suratul Fatihah. Jenengan hafal mboten Al-Fatihah, Pak? Kita mulai dari suratul Fatihah, ya. Suratul Fatihah itu disebut Fatihah. Fatihah itu maknanya apa? Pembuka, ya, pembuka. Fatihatun, pembuka. Artinya ini adalah surat yang dipakai untuk membuka awal di dalam mushaf. Ada sebagian pendapat yang menyatakan dia juga termasuk bukan hanya pembuka di dalam mushaf, tapi sebagian pendapat menyatakan ini juga pembuka, termasuk surat yang awal turun, ya, termasuk surat yang awal turun. Kalau yang paling terkenal surat yang awal turun apa? Apa? Al-Alaq, ya. Berapa ayat? 5 ayat. Termasuk di antara yang awal turun itu adalah Al-Fatihah. Mengapa? Karena setelah surat, kita tahu urutannya, setelah surat Al-Alaq itu terus kemudian ada surat apa? Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu menurut salah sebagian ulama adalah perintah untuk sholat sebelum sholat 5 waktu. Jadi sebelum sholat 5 waktu Rasulullah sudah melaksanakan sholat, ya. Sholatnya zaman dulu di awal-awal itu di pagi dan sore hari, jadi 2 waktu plus malam hari itu tahajud. Itu sholatnya sebelum Isra Mi'raj. Nah, karena bentuk sholatnya itu sudah ada, maka ulama menyatakan pasti Al-Fatihahnya juga sudah ada, ya, pasti Al-Fatihahnya juga sudah ada, karena bagian di dalam sholat itu Al-Fatihah. Nah, ini menurut sebagian ulama Al-Fatihah termasuk adalah surat yang awal turun. Nah, termasuk surat yang awal turun. Nah, Al-Fatihah juga disebut juga dengan Ummul Quran. Sebagian ulama, sebagian besar, meskipun ada yang tidak sependapat, sebagian besar ulama menyebut Al-Fatihah itu Ummul Quran, induknya Al-Quran, bahwa Al-Quran yang 30 juz itu diringkas maknanya di dalam suratul Fatihah yang hanya 7 ayat. Ini untuk pengetahuan kita. Ya, terus kemudian Al-Fatihah itu ulama sepakat berapa ayat? 7, ya, sab'ul mathani namanya, 7
ayat yang diulang-ulang, ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Hanya berbeda pendapat ulama di dalam hitungan 7. 7 itu mulai bismillah atau mulai alhamdulillah. Sebagian ulama menyatakan 7 itu mulai bismillah, ya. Wal basmalah itu ayatun minha. Basmalah adalah termasuk ayatnya Al-Fatihah. Sebagian ulama yang lain menyatakan oh enggak, basmalah itu di dalam Al-Fatihah ya kedudukannya sama seperti basmalah di dalam surat-surat yang lain, hanya untuk mengawali saja. Sehingga semuanya sepakat 7 tapi hitungannya berbeda. Kalau bismillah dihitung ayat pertama, berarti ayat ketujuhnya siratal ladzina sampai waladhdallin. Tapi kalau mulainya alhamdulillah, berarti ayat ke-6-nya siratal ladzina an'amta alaihim, ayat ke-7-nya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Ini sebelum kita ke nahwu ya, saya kasih prolog tentang Al-Fatihah jenengan biar tahu banyak tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah dibaca terus tapi nggak tahu tentang Al-Fatihah, nanti kan aneh. Ya, saya kasih. Ini pendapat para ulama. Terus kemudian Al-Fatihah setelah apa tadi itu? Al-Fatihah di dalam sholat. Ya, saya kasih beberapa prolog dulu. Al-Fatihah kedudukannya di dalam sholat. Mengapa Al-Fatihah diyakini oleh para ulama sebagai surat terbaik, surat yang paling penting di dalam Al-Fatihah? Buktinya Rasulullah menyampaikan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah sholat itu sempurna, satu pendapat. Pendapat lain, tidaklah sholat itu sah kecuali dia membaca apa? Al-Fatihah. Nah, oleh karena itu maka seorang muslim minimal sehari baca pinten? 17. Nah, tapi kemudian ulama berbeda pendapat. Kalau dia makmum, apakah dia harus baca atau tidak? Udah lagi pendapat. Ini saya tunjukkan perbedaan ulama pendapatnya agar kita terbiasa dengan perbedaan. Jadi perbedaan itu biasa. Sebagian ulama menyatakan bahwa wajib membaca Fatihah baik kondisi jahar maupun sir, baik sebagai imam maupun makmum, baik jamaah maupun munfarid. Pokoknya mutlak wajib dibaca. Bahkan menurut pendapat yang ini tokohnya termasuk Imam Syafi'i. Menurut pendapat yang ini, kalau kita kok kelewatan nggak baca Al-Fatihah, itu dianggap uzur, sehingga boleh untuk tidak mengikuti imam untuk menyelesaikan Al-Fatihahnya. Itu agak ekstrim. Okay. Jadi misalkan, jadi kan biar tahu. Nanti kalau ada orang sholat model seperti itu, oh itu pendapat yang. Misalkan ya, ada orang imam sholat. Saya sebagai makmum, saya sholat juga. Allahu Akbar. Imamnya baca Al-Fatihah. Saking enaknya saya dengerin imam, itu saya lupa nggak baca Al-Fatihah atau mergo nglamun utang kurung tak bayar gitu ya. Duh, gimana ini nanti kalau ditagih, sampai kelewatan nggak baca Al-Fatihah. Sementara imamnya sudah selesai, terus imam Allahu Akbar ruku, saya belum baca Al-Fatihah. Pertanyaannya, saya harus ikut imam atau saya baca Fatihah dulu? Ikut imam ya wajib, baca Al-Fatihah juga wajib. Gimana ini? Maka menurut pendapat yang pokoknya mutlak Al-Fatihah harus dibaca, menurut pendapat ini ya harus baca Al-Fatihah dulu, karena ikut imam itu kewajiban yang baru, sementara kewajiban pokoknya itu baca Al-Fatihah. Maka saya harus baca Al-Fatihah dulu, dianggap uzur. Sehingga imamnya rukuk, saya baca Fatihah cepat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nah, kayak gitu misalkan. Imamnya iktidal masih boleh melanjutkan sampai terakhir imamnya sujud, selesai atau tidak selesai harus langsung nututi, rukuk, iktidal, sujud cepat nututi imam. Ada pendapat yang model seperti itu. Jenengan lah mboten ngerti. Nggih, nembe ngertos niki napa dereng? Nembe ngertos. Pendapat ulama yang lain enggak bisa. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Sehingga meskipun belum baca Al-Fatihah, ya sudah, Fatihahnya ikut imam. Sehingga imamnya rukuk, ya ikut rukuk. Ada pendapat yang seperti itu. Pendapat itu ternyata ulama itu, dan masing-masing punya keyakinannya masing-masing. Termasuk sama ketika imam membaca kencang.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makmumnya gimana? Baca Al-Fatihah juga atau dengerin? Bu, itu geger juga ulama. Yang satunya bilang, "Ya baca Fatihah juga, tapi baca Fatihahnya nanti dulu nunggu imam." Karena imam lagi baca Al-Fatihah, dengerin dulu. Lah, menurut pendapat yang ini, nanti imam itu disunahkan habis baca Al-Fatihah diam sejenak. Jangan kalau di masjid-masjid yang imamnya paham Syafi'iyah nyal tenanan, itu bisa setelah waladhdallin amin, imamnya akan diam dulu sebentar. Sekiranya makmumnya baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Al-Fatihah selesai, baru bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Nah, itu seperti itu. Ini untuk biar tidak crash. Biar imam pas waktu membaca, makmumnya mendengar. Imam ngasih kesempatan makmum baca Al-Fatihah. Nanti jangan kalau pas di masjid seperti itu, jangan harus paham. Oh, imamnya Syafi'iyah ini. Ya, Syafi'iyah nyel, ya. Sehingga Syafi'iyah yang paham, yang alim, ya. Sehingga kemudian memberi kesempatan makmum untuk baca Al-Fatihah. Tapi terus kemudian ada yang mendapat yang lain. Enggak juga. Kewajiban membaca Al-Fatihah kalah dengan kewajiban mendengarkan imam, karena ayatnya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Ketika Quran dibaca, fastami'u, kamu harus dengerin, wa ansitu, kamu harus memperhatikan agar kamu dirahmati. Nah, berarti boleh nggak baca Al-Fatihah? Nggak boleh, harus diem. Menurut pendapat yang ini sama sekali nggak boleh baca. Jadi imam ketika jahar, makmum meneng tok. Lah berarti kata Rasulullah kan baca Al-Fatihah. Al-Fatihahnya selesai dengan dia mengucap amin. Ya, jadi begitu dia imamnya waladhdallin, dia ngomong amin, itu sudah cukup untuk menggantikan Al-Fatihah. Dan menurut ulama yang berpendapat seperti ini, itulah mengapa di situ pakai nun, iyyaka na'budu, kami, berarti imam sudah mewakili. Jadi makmumnya tinggal sama, gitu, amin, itu sama, itu ya, kira-kira begitu. Paham ya? Nah, itu panjang sekali Al-Fatihah. Bon, itu secara fikih. Maksudnya ini tadi saya mau minta kesempatan nulis maksudnya. Kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Cobi jenengan raba-raba dulu. Bismillahi, ada berapa potongan di sini, Pak? Berpinten? Napa mawon? Saya tulis. Kula nyuwun yang begini wonten Mas Rahmat. Ngapunten. Ini kemarin habis pengajian cuapeknya minta ampun, terus digeruduk tugas-tugas yang lain, jadi saya belum sempat bikin materi. Mboten napa-napa nggih, ngapunten nggih. Cek. Baik. Pinten Pak, wonten pinten? Yang pertama napa? Bi atau ba niki napa niki? Kalimat apa? Huruf napa? Huruf jar. Huruf jar. Loh, kebesaran iki. Sekedap. Huruf jar. Ketinggal. Ketinggal mboten segini. Tinggal iki, kula mboten ketinggal. Terus kemudian napa yang kedua? Ismi. Ismi ini napa? Nggih, napa? Kedudukannya napa kedudukannya? Kedudukannya? Nggih, kalimat isim kedudukannya majrur. Terus karena jatuh setelah huruf lafadz Allahi jadi napa? Mudhaf ilaih. Pun pada bisa lah, terus ngapain saya di sini? Nggih, terus Ar-Rahmani jadi napa? Kira-kira jenengan otak-atik. Napa? Naat? Kula tulis dulu. Terus Ar-Rahimi? Napa? Naat juga? Sekarang kita baca, dimaknai, monggo. Bismillahi. Terus binti maknai. Napa bi maknane? Dengan, ya. Sebentar. Bi maknanya apa bi? Dengan. Terus ismi?
nama, terus Allah. Berarti gimana maknanya? Bismillahi dengan nama Allah. Ngeten ya? Terus Ar-Rahmani yang terus artosnya apa? Maha pengasih. Terus Ar-Rahimi yang apa? Maha penyayang. Pun sekarang jenengan baca Bismillahi. Monggo. Nggih. Ar-Rahmani dibaca dulu. Nggih. Terus pindah malih, monggo. Bismillahi. Pun clear. Kita masuk ke alhamdu. Alhamdu kalimat apa? Isim. Kedudukannya apa? Sebagian apa? Mubtada. Cobi saya masukkan mubtada. Terus mubtada harus punya apa? Khabar. Pundi khabare? Lillahi. Lillahi ini apa aja nih? Ada berapa lillahi nih? Satu napa dua? Dua. Napa mawon? Li dan Allah. Li-nya napa namine? Huruf jar. Maknane napa? Napa maknanya? Bagi. Terus Allah jadi apa? Majrur. Maknane napa? Ya Allah nggih. Terus kalau alhamdu tadi maknanya napa? Napa alhamdu maknanya? Segala puji. Terus Rabbil alamin ada berapa? Dua. Napa mawon? Rabbi dan alamin. Rabbi sebagian apa? Naat. Saya tulis dulu naat. Terus maknanya napa? Napa? Tuhan aja. Terus al-alamin. Apa al-alamin sebagai apa? Kedudukannya apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Terus maknanya apa al-alamin? Seluruh alam atau alam semuanya itu ya, seluruh alam. Bon, sekarang jangan baca cobi. Alhamdulillah. Berarti khobarnya mana? Susunan apa? Jar majrur. Jadi nanti di sini kita bagi lagi. Ini jenengan biar tahu cara penyusunan Quran saya. Oh nggih, kabar saya kasih info. Insya Allah kemarin saya minta apa namanya? Minta ke pihak layouternya untuk bisa menyelesaikan di sebelum tanggal 10 Ramadan untuk juz 1. Terus malamnya saya ketemu Pak Fuad, kata Pak Fuad, langsung kita launching nanti ya. Oh nggih, monggo kita launching 1 juz dulu. Oh nggih, 1 juz dulu. Langsung jadi nanti ada kemungkinan pada waktu launching jenengan saya undang nggih. Nanti saya undang. Kersa mboten? Nggih, nanti saya undang untuk launching Quran yang kita sebut, jadi itu nggak tahu nanti penamaannya apa. Itu Quran itu joinnya 4 orang, ada Pak Fuad, terus ada 2 orang teman pengusaha yang lain, jadi 3 orang, tapi yang mikir saya tok. Jadi yang 3 ini support yang lainnya itu ya. Tapi luar biasa. Ini orang-orang ini, maksud saya begini, memberikan semangat kepada jenengan. Ada orang-orang yang saya lihat yang secara duniawiyahnya itu mungkin sudah sangat cukup, dan mungkin kalau ngurusi itu ya mungkin sudah capek ngurusi duniawinya, tapi tiap hari ini ku tasik purun ngaji. Jadi jenengan kalau mau ngaji
Itu kalau kita itu kan ngaji karena mungkin nganggur kadang. Ada orang-orang yang sudah tidak nganggur itu ngaji. Jenengan biar semangatnya lebih. Jenengan ngertos Pak Fuad, nggih. Pak Fuad itu kan sudah sibuk sekali. Subuh itu sudah perjalanan, Pak. Itu ngaji sambil di mobil, jenengan bayangkan. Online sama saya. Ngaji, jadi kami itu punya grup 4 orang, yang 3 ini pengusaha, saya tok sing ra jelas. Tapi saya kan gurunya. Jadi menang guru nih. Itu ngaji setiap hari. Liburnya itu seminggu hanya 2-3 kali. Libur. Ba'da subuh. Jadi sebelum grupnya Pak Husnun. Jadi sebelum pagi itu saya ngaji itu sama anak-anak Anur dulu sampai jam 5:15. Nanti ganti grupnya Pak Fuad itu sampai jam 6. Setelah itu ganti grupnya Ustadz Husnun ini, Pak Edi itu sampai sekitar jam 7 kurang seperempat, kadang sampai jam 7. Itu ngaji. Ya, maksud saya jenengan biar semangat. Mau yang sibuk aja masih menyempatkan diri ngaji. Masa yang kita nggak seberapa sibuk nggak menyempatkan diri untuk ngaji. Ya, itu. Dan ngaji itu bisa macam-macam sekarang. Jenengan bisa lewat YouTube, lihat ceramah. Yang penting usahakan tetap ngaji. Ya, usahakan tetap ngaji, cari siapa ustadz yang jenengan paling senang, udah ngaji. Yang penting ngaji, ada tambahan ilmu yang kita pahami. Kita lanjutkan dan nanti insya Allah saya undang jenengan nanti untuk launching. Saya nggak tahu launchingnya nanti gimana dan di mana. Nanti kita launching itu semoga nanti dengan di launchingnya itu bisa segera selesai dan diterbitkan, nanti bisa kita gunakan bersama-sama. Kita kembali lagi. Berarti mubtada butuh apa niki? Khobar. Khobarnya berupa apa? Jar majrur. Jadi di sini nanti makanya di sini akan muncul namanya khobar. Okay. Lah nanti bedanya alhamdulillah ini mubtada kan, maka di sini kalau yang di Quran yang kita gunakan nanti di sini warnanya dia biru, okay, warnanya biru seperti ini. Nah linya ini, linya huruf kalimat apa? Huruf jar. Huruf jar berarti kalau huruf maka warnanya merah. Maaf ini nggak bisa ini. Ya linya saja warnanya merah. Ini agak ribet. Nah, lafaz Allahnya warnanya apa? Lafaz Allahnya biru karena dia adalah isim. Nah, ini nggak bisa dipisah. Ini harus pakai program khusus, ya. Jadi lafaz Allahnya harusnya biru. Nah, nanti di sini beda juga. Huruf jarnya warnanya apa? Huruf jarnya merah. Tapi majrurnya apa? Biru. Ya, majrurnya ini sebagian apa? Ya, kalimat isim. Nah, di sini akan ada khobar yang warnanya hitam. Maksudnya apa? Yang menjadi khobar bukan linya, bukan Allahnya, tapi yang menjadi khobar keseluruhan lafaz lillahi berupa susunan jar majrur. Paham ya? Nah, sekarang saya karena ini pembukaan, saya izin saya jelaskan secara makna surat Al-Fatihah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa ya. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah. Ketika ada huruf jar, sementara jenengan dengarkan mawon ya hari ini ya. Ketika ada huruf jar, itu orang Arab menyatakan itu nggak bisa huruf jar itu tiba-tiba ada. Di depannya harus ada fiil atau yang serupa dengan fiil, ya, fiil atau yang semakna dengan fiil. Maka kata para ulama, bismillahi ini sebenarnya adalah ada kalimat pembuka sebelumnya. Apa itu? Bisa macam-macam. Bisa abtadi'u, aku memulai, ya. Bisa a'malu, saya melakukan. Maka ketika kita disuruh untuk membaca bismillah sebelum melakukan amal, maksudnya apa? Saya melakukan ini bismillah dengan nama Allah. Jadi pada semua hal kita sebut nama Allah. Maksudnya apa?
bahwa segala sesuatu itu kita mengingat segala sesuatu itu bisa terjadinya karena adanya kehendak Allah. Ini yang harus paling penting kita ingat. Makanya kemudian kullu amrin dzibalin, kata Rasulullah, setiap hal yang itu ada unsur kebaikannya, la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kalau dia tidak dimulai dengan bismillah, maka keberkahannya terputus. Mengapa? Karena tidak dimasukkan unsur nama Allah, unsur Allah di dalamnya. Maka apapun yang kita lakukan kalau pengen ada keberkahan di dalamnya, mulai dengan bismillah. Berarti kita masukkan unsur Allah. Jadi kalau bismillah maksudnya aku lakukan ini dengan nama Allah. Aku atas dengan kesadaran apa? Bahwa saya melakukannya karena Allah. Ini pun bisa terjadi karena Allah. Paham ya? Jadi ada dua ya. Ini bisa terjadi dengan pertolongan Allah, dan saya niatkan juga karena Allah. Bismillah maknanya dua nih. Jadi lakukan suatu, jenengan mau belajar sini, bismillahirrahmanirrahim, berarti ini saya bisa berangkat ngaji juga dengan adanya pertolongan Allah. Mulai dari kerenteknya, hidayahnya yang memberi Allah, badannya sehat yang memberi Allah, pikirannya sehat juga Allah, jalan ke sini mboten kesleo, mboten kesandung juga Allah, buminya tidak bergoncang. Kapan hari Gombong bergoncang ya? Kan bisa saja berarti hari ini juga bergoncang, tapi tidak dibuat bergoncang, itu tidak bergoncang juga karena Allah, dan seterusnya. Darah kita berjalan, saya kemarin melihat video tentang perjalanan darah, sistem peredaran darah itu rumitnya minta ampun, kita nggak pernah mikir, itu yang menjalankan Allah, dan seterusnya. Itu namanya bismillah yang pertama. Yang kedua, saya melakukannya juga karena Allah, atas nama Allah. Nah, kalau ini terjaga di setiap aktivitas kita, maka sangat tidak mungkin terus kemudian kita akan salah. Paham ya? Kata ini, dua makna ini kita jaga, pasti kita akan terjaga sampai ke Shiratal Mustaqim nanti. Ya, sampai di bawah nanti ada Shiratal Mustaqim. Nah, orang kalau sulit mencapai Shiratal Mustaqim karena sejak awalnya sudah salah. Ya, kata para ulama, bagaimana kita memulai itu akan menentukan bagaimana kita mengakhiri. Ya, hati-hati nih. Al-bidayah itu penting untuk mencapai nihayah, kata para ulama. Bagaimana cara kita memulai ini akan penting tentang bagaimana kita mengakhiri. Maka sebenarnya kata para ulama hakikat, nggak ada su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu sebenarnya hanya cara Allah untuk membuktikan bahwa sejak awal orang ini hatinya sudah nggak benar. Paham ya? Su'ul khotimah itu sebenarnya tidak ada. Kok ada nampak di mata kita orang su'ul khotimah, sebenarnya memang dari awal dia itu sudah tidak benar, cuman oleh Allah diwelehno, dinampakkan ketidakbenarannya itu tadi. Makanya masih ingat ketika ada seorang sahabat, seorang di kalangan sahabat, bukan sahabat ya, orang buruk ini, tapi di kalangan sahabat orang munafik ikut bertempur mati-matian, wah, menghabisi banyak orang kafir. Rasulullah dengan santainya beliau bersabda, orang-orang ngelem sedoyo, wih si fulan ini hebat sekali dia, wah itu kalau dia nanti meninggal syahid, dia menghabisi sekian banyak orang kafir dengan gagah beraninya. Tapi Rasulullah mengomentari dengan tenangnya, wah finnar, dia itu neraka itu. Ulama yang lain para sahabat kaget, kok bisa orang bertempur seperti itu kok dibilang masuk neraka. Ternyata benar, ada yang penasaran, kok Rasulullah sampai bilang di neraka. Dikuntitlah oleh seorang yang katanya dia sahabatnya orang itu, diikuti terus gerak-geriknya sambil perang sambil diikuti. Ternyata ujung-ujungnya dia itu punya luka yang banyak, akhirnya dia nggak tahan menahan lukanya, akhirnya tombaknya ditancapkan, pedangnya tancapkan di tanah, taruh di tanah begini, taruh di ujung dadanya, mati dia bunuh diri. Berarti bunuh dirinya itu, su'ul khotimah itu sebenarnya hanya cara Allah untuk membuktikan dari awal niatannya dia sudah tidak benar. Okay? Maka jika kita ingin dapat husnul khotimah, dari awal niat kita harus benar. Ngaji niatnya harus benar, jamaah niatnya harus benar, jadi takmir niatnya harus saya ini jadi ustadz juga niatnya harus benar. Begitu nggak benar diwelehke sama Allah nanti, ya, dinampakkan sama Allah. Itu
bismillah. Berarti nama-nama bismillah. Pun. Lah, maka dengan pemahaman seperti itu kita sulit sombong. Wong dari awal kita meyakini ini saya bisa melakukan ini itu karena pertolongan Allah. Justru saya bisa melakukan kebaikan ini adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah. Berarti status kita penerima apa pelaku? Penerima. Lah kalau dari awal kita menstatuskan penerima, berarti kita apa efeknya? Mensyukuri itu. Misalkan saya sekarang bisa ngaji, saya langsung ya Allah alhamdulillah kok jenengan takdir kula kok ngaji. Kok mboten jenengan takdir kula maling, mboten jenengan takdir kula narkobanan, mboten jenengan takdir kula nyolong. Alhamdulillah ya Allah. Sehingga saya ngaji ini nggak ada yang saya banggakan, yang ada adalah saya bersyukur. Paham ya? Itu kalau bismillahnya benar. Nah, ini yang penting untuk kita lakukan, sehingga kalau mau amal bismillah dengan makna yang benar, bukan asal baca bismillah. Karena kita itu di zaman akhir sudah kebiasaan banyak wiritan, banyak zikir yang dibaca tapi nggak paham maknanya, nggak paham sholatnya banyak tapi juga nggak paham sholatnya. Maka yang paling penting termasuk adalah tadi memulai segala sesuatu dengan benar. Nah, maka sebagian ulama paling penting itu huruf jarnya ini bi. Paling penting itu posisi huruf jar di sini bi. Artinya apa? Tadi segala sesuatu terjadi bi kana makana. Dengan perintahku, dengan kehendakku, dengan kuasaku lah kata Allah, segala yang ada itu ada, yang akan ada itu kemudian ada. Paham ya? Nah, terus kemudian di sini dengan nama Allah sudah selesai. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Ar-Rahman itu adalah diterjemahkannya pengasih, diterjemahkannya Ar-Rahim penyayang. Ar-Rahman ini berarti kasih sayang, kelemah lembutan Allah yang diberikan kepada semua orang, semua makhluk, bukan semua orang, semua makhluk tanpa pilih kasih karena dia baik atau enggak. Pokoknya murni kelemah lembutan kasih sayangnya Allah. Ini Rahman. Sehingga orang kafir pun dapat. Inilah maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, ya, warzuq ahlahu minat tamarati man amana minhum. Ya Allah, berikanlah rizki kepada penduduk Makkah ini nanti man amana minhum, yang beriman saja. Kata Allah, yang enggak pola wa man kafaro, yang kafir juga tak kasih. Enggak juga enggak cuman yang iman, tapi wa man kafaro, dan orang yang kafir juga kasih. Tapi fa umatti'uhu qalilan, tapi ya hanya saya kasih sebentar. Maksudnya sebentar ya apa? Selama di dunia. Karena Ar-Rahim ini nanti hanya khusus untuk yang beriman. Sehingga orang yang beriman itu kalau sedih itu aneh. Wong dapat Rahman Rahimnya Allah kok sedih. Jadi kalau orang kafir itu hanya dapat sifat Rahmannya saja. Kalau orang beriman dapatnya double, Rahman maupun Rahimnya. Rahman itu di dunia dan di akhirat, Rahim itu nanti khusus hanya di akhirat yang hanya diberikan kepada orang yang beriman. Nah, Rahmannya Allah yang disebar itu hanya 1% dibagi sekian banyak makhluk. Berarti yang tersisa pinten? 99%. Makanya nanti orang asal mukmin meskipun imannya itu hanya mithqala dzarrah, sekecil apapun, ujung-ujungnya sama Allah diampuni, dimasukkan surga. Karena welas asihnya Allah itu nanti berapa? 99. Loh, padahal 1% saja kita sudah tahu betapa luar biasanya nikmat. 1% ini dibagi makhluk mulai zaman pertama sampai saat ini. Ya, kalau di dalam riwayatnya itu bahkan kucing ketika melahirkan tidak nginjek anaknya itu efek dari rahmatnya Allah. Jadi rahmatnya Allah itu termasuk efeknya kucing waktu melahirkan anaknya kan keluarnya ke bawah itu, tapi anaknya tidak sampai diinjek. Itu termasuk efek rahmatnya Allah. Nah, maka kalau kita kemudian menggelari diri kita Abdurrahman, orang-orang yang menggelari dirinya Abdurrahman itu biasanya ngefek sifat itu. Dulu kita punya Gus Dur, Gus Dur itu mungkin banyak yang tidak bisa memahami karena beliau menggunakan sifat yang Rahman ini.
Jadi sifatnya Allah yang masuk ulama itu nanti beda-beda, Pak. Ulama itu kan al ulama warasatul anbiya. Itu bukan pewaris nabi, bukan, pewaris para nabi. Sehingga ulama itu nanti ada yang model Sulaiman, ada ulama model Nabi Musa, ada ulama model Nabi Ayub, nggak punya apa-apa, melarat, penyakitan itu. Ada ulama yang model kaya raya nggak kelihatan, kayak model Nabi Sulaiman, istrinya ya banyak. Ulama itu ulama warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, bukan pewaris nabi, pewarisnya para nabi, jamak taksir. Sehingga nanti ada ulama itu seperti nabi-nabi yang macam-macam ini, ya. Nah, termasuk ulama itu ada yang model Abdurrahman. Gus Dur itu namanya Abdurrahman. Itu kita kadang nggak bisa memahami, kenapa? Karena beliau pakai sifatnya Rahman. Sama seperti Nabi Ibrahim kesulitan memahami Allah waktu Allah pakai sifat Rahman. Lu orang kafir kok ya dikasih hati. Orang kafir aja kok dikasih hati. Doanya Nabi Ibrahim jelas, kasih aja rezeki itu yang iman saja, kata Allah. Enggak, yang kafir juga saya kasih. Itu karena sedang menggunakan sifat Rahmannya. Jadi mungkin nanti ayat Al-Quran kalau jenengan pahami, itu Allah itu kadang beda-beda. Ada yang nampak kereng, ada Allah yang kemudian nampak welas aslinya. Itu nanti sifat-sifat Allah yang sedang nampak. Ya, ada orang yang model Abdul Jalil, itu ya keren biasanya. Nah, ya. Tapi kalau yang model Abdurrahman itu ya lemah lembut. Dan itu semuanya tapi benar. Semuanya tapi benar. Pokoknya awalnya bismillah. Lah nanti sifatnya Allah itu, tapi di sini yang perlu kita ingat, yang sifat paling utama dalam bahasa kasarnya digembor-gemborkan Allah itu adalah sifat Rahman, ya, sifat Rahman. Maka kita sebagai manusia yang paling perlu kita ingat adalah kita juga harus mengikuti sifat ini, Rahman kepada umat Islam. Termasuk ini bulan Ramadan banyak yang membagi takjil, itu adalah Rahman, ya. Kata Allah, kata dalam hadis disampaikan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah, sebarlah kasih sayang kepada yang di bumi, maka yang di langit juga akan menyayangi. Maka dulu saya itu punya trik, kalau punya masalah, saya menyelesaikan masalah saya itu tidak dengan cara fokus ke masalah saya, tapi cari orang lain yang punya masalah, kemudian saya bantu orang itu, nanti masalah saya kelar sendiri. Karena Allah itu jelas, nah kita itu sehinggarnya nggak iman itu loh. Rasulullah itu kan jelas, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seseorang selama seseorang itu menolong saudaranya. Berarti cara kita dapat pertolongan Allah gimana? Tolong orang lain. Cari korban. Istilah saya itu cari korban. Cari korban. Saya punya masalah, ya Allah saya punya masalah. Cari orang. Pak jenengan punya masalah enggak? Cari terus bantu, ya. Begitu kita bantu orang lain, Allah akan membantu masalah kita. Entah gimana caranya. Itu ada aja caranya Allah itu, ada aja. Ya. Baik. Terus kemudian Ar-Rahim ini tadi sudah kita bahas, ya, maha kasih sayang tapi khusus kepada orang beriman di akhirat. Sehingga di akhirat nanti orang yang tidak beriman ya benar-benar nggak dapat apa-apa, tinggal dapat adab itu. Alhamdulillah, bahwa segala puji, saya baca dulu, saya baca versi kita dengan perhatikan, bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmani, yang naat berarti harus mengikuti sinten, man'utnya pun di lafadz Allah i'rabnya napa? Mengapa kok harus jar? Lafadz Allah mengapa kok harus jar? Kok majrur? Mudhaf ilaih, ya. Lafadz Allah ini, yang ini, ya. Kenapa kok jar? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari mana? Dari ismi, ya, ismi diidhofahkan kepada lafadz Allah. Berarti lafadz Allah i'rabnya apa? Jar, karena kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Tanda jarnya menggunakan mengapa? Maka naatnya lafadz Ar-Rahman juga jar. Tanda jarnya menggunakan
kasrah karena isim mufrad. Ar-Rahim naat, maka harus jar juga. Alhamdulillah, bahwa segala puji adalah, lah ini khabarnya, adalah lillahi, milik Allah atau bagi Allah, Rabbil alamina, yang menjadi Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah, ini saya kenalkan. Nah ini nggih, napa niki huruf napa? Nah nggih, ini namanya alif hurufnya, nggih, hurufnya napa namanya? Alif, tapi dia disebut juga hamzah wasol. Saya bedakan sekarang. Kalau dia berada di awal, ya, kemudian untuk membaca sesuatu itu disebut apa? Hamzah wasol. Jadi yang berbunyi a i u itu namanya hamzah. Kalau alif itu tidak bisa berbunyi. Paham ya? Nah, alhamdulillah ini maka suara a-nya ini hanya hamzah wasol. Apa hamzah wasol? Yang kalau di awal berbunyi tapi kalau di tengah tidak berbunyi. Sehingga kalau ini kita baca wasol, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paham ya? Sama kayak Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kalau dibaca sendiri muncul A, Ar-Rahman. Tapi kalau dibaca dari sini hilang. Bismillahirrahman. Namanya hamzah apa? Wasol. Yang dipakai dibaca untuk di depan. Tapi yang penulisannya ini namanya menggunakan alif. Alhamdulillah, bahwa segala puji adalah lillahi, milik Allah. Ini kita harus ingat. Alhamdulillah kalimat napa? Kalimat napa alhamdulillah? Kedudukannya sebagai mubtada, i'rabnya tanda rafa'nya menggunakan mengapa pakai dhammah? Terus li kalimat napa? Huruf napa? Huruf hukumnya mabni. Lafadz Allahi sebagai majrur, i'rabnya tanda jarnya menggunakan mengapa? Jar majrur berkedudukan sebagai khobar dari mubtada alhamdulillah. Ya, sudah. Nah, jumlah berupa mubtada khobar disebut dengan jumlah ismiyah. Perbedaan isim dan fi'il adalah ada waktu dan tidak. Ya, jadi perhatikan di sini ini kita pakai memahami. Jadi kalau fi'il itu tidak memiliki kalau isim tidak memiliki waktu. Kemudian perbedaannya sebentar saya tulis. Jadi kalau ini terus sekedap. Duh, Pak mboten saged apa habis ya? Pak mboten saged kenapa? Habis napa baterainya? Terus nanti tintanya habis. Pak mboten saged napa baterainya? Cas-casan apa terus nanti? Pun nggak apa-apa, kita pakai yang bisa aja dulu. Oke. Kita ulangi. Jadi isim, perbedaan isim dan fi'il, ya. Kalau itu nanti adalah isim, maka dia tidak membutuhkan apa? Tidak membutuhkan waktu, tidak mengandung unsur waktu, plus tidak membutuhkan pelaku. Contoh nggih, maktabun, meja. Bisa ditanya kapan meja, mboten sakit ya. Terus siapa pelakunya? Kan enggak perlu. Berarti kalau isim itu tidak mengandung unsur waktu dan tidak membutuhkan pelaku. Tapi kalau fi'il beda. Kalau fi'il dia membutuhkan pelaku dan juga juga mengandung unsur waktu. Sehingga nanti kalau fi'il saya rubah misalkan. Nah, ini kalau isim dia tidak butuh. Kalau fi'il itu butuh, ya. Kalau fi'il itu butuh. Nah, misalkan di sini
kita kasih contoh napa fi'il membaca ya. Berarti bisa ditanyakan kapan membaca, terus siapa yang membaca. Nah, ini bedanya. Ini bedanya. Nah, di atas ini adalah jumlah ismiyah. Alhamdulillahi, segala puji milik Allah. Berarti nggak bisa ditanya kapan. Kapanpun, mau dulu, mau sekarang, mau nanti. Segala puji milik Allah. Terus tidak perlu ada yang memuji. Mau ada yang memuji, mau tidak, ya tetap segala puji milik Allah. Paham ya? Nah, sehingga di sini mutlak, Pak. Alhamdulillah fi kulli waqtin wahin, segala puji bagi Allah itu harusnya kapanpun, dimanapun, apapun yang terjadi. Nah, maka secara hakikat sebenarnya kriminal sekali kalau kita memuji Allah nunggu dapat uang. Nggih mboten? Paham ya? Kok kita mau memuji Allah kok nunggu dapat nikmat dulu? Itu kriminal itu dalam tauhid. Nggih mboten? Lha memuji Allah saja kok nunggu? Saya kasih contoh yang konkret nggih. Niki mboten direkam toh? Direkam mboten? Sudah, saya terus enggak apa-apa. Kemarin misalkan ada yang bagi-bagi sembako. Nggih. Itu totalnya sekitar 3.000 yang dibagi. Nggih. Jenengan akan menggelari pembaginya apa? Orang yang dermawan sekali. Jenengan gelari begitu enggak? Saya ulangi lagi, yang yakin jenengan. Ada orang bagi-bagi sembako, bagi 3.000 sembako. Nggih. Kalau uang itu berarti hampir 500 jutaan. Nggih, itu sembako plus amplop. Hampir 500 jutaan. Itu jenengan menggelari orang ini apa? Dermawan enggak? Dermawan betul? Saya tanya, jenengan untuk ngomong orang itu dermawan nunggu jenengan sebagai penerima atau enggak? Ayo saya tanya, apa jenengan harus menerima dulu baru ya enggak dermawan, saya enggak dapat. Ayo. Saya tanya, coba sekarang logika mawon. Jenengan nunggu dapat dulu baru jenengan akan mengatakan orang itu dermawan, atau jenengan bisa mengatakan dermawan meskipun jenengan enggak dapat apa-apa? Bisa mboten? Saya kasih contoh lebih konkret. Di Jakarta ada orang misalkan kaya raya bagi-bagi sembako misalkan jenengan orang Kebumen ya tentu nggak dapat apa-apa, tapi jenengan dapat infonya si A orang Jakarta ini kaya raya, hartanya ya bukan harta nyolong, bukan harta yang buruk, hartanya baik, dia keluarkan untuk kebaikan masyarakat misalkan begitu ya. Jenengan gelari dia dermawan nggak? Meskipun jenengan nggak dapat. Lah kenapa kita untuk muji Allah nunggu kita dikasih nikmat? Ayo. Kriminal betul nih. Lah mau ngomong alhamdulillah aja. Oh doa. Nah, kalau jenengan kabulkan ya alhamdulillah. Kalau saya kalau dapat ya alhamdulillah. Lah berarti kalau enggak dapat awas jadi tidak terpuji. Enggak begitu. Wong ini ismiyah kok. Jumlah enggak butuh waktu, tidak mengandung unsur waktu, tidak membutuhkan mau Allah yang memuji apa enggak, Allah harusnya tetap terpuji. Lah kita sebagai yang makhluk harusnya ya dari awal kita tahu Allah itu maha terpuji. Jangan sampai kita mau memuji Allah nunggu dapat. Paham ya? Alhamdulillah. Padahal kita ini sebenarnya ya dapat terus kan, tapi kadang karena sudah kapitalis mikirnya, jadi dapatnya itu harus uang. Dapatnya itu harus duit, dapatnya itu harus materi, rumah, mobil, nambah istri. Lah masa dapat kok nunggu seperti itu, ya? Padahal sehat setiap hari itu kan, ya. Makanya kita itu dilatih oleh Allah, segala sesuatu yang kita jalani itu dilatih untuk alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dari awal. Ya. Makanya kita bangun tidur langsung alhamdulillah, ya. Oh, kita melihat langit, alhamdulillahilladzi fattaras samawati wal ardh. Segala puji, Bu. Lihat langit saja. Loh iya, Bu, ini di luar sana banyak bintang kok nggak ada yang jatuh kena muka saya. Alhamdulillah. Kita lihat matahari, alhamdulillah matahari terbit, alhamdulillah. Loh jenengan, saya itu pernah ngaji yang di An-Nur itu. Nabi Idris. Nabi sinten? Idris itu nabi yang termasuk yang nabi nggak seberapa terkenal. Nabi karena masih nabi-nabi awal. Jadi Adam langsung siapa?
Idris ya. Jadi nabi yang urutan kedua kalau dari 25 nabi. Itu belum begitu punya umat. Itu diangkat, wa rafa'nahu makanan aliyah, aku angkat Idris itu ke tempat yang tinggi, tempat yang mulia. Gara-garanya apa, Pak? Jadi beliau itu pas satu saat itu lihat matahari, itu mikir, ayo matahari ini setiap hari menerangi bumi, siapa yang nyonggo? Jadi sing nyonggo ini dipikirkan, sing nyonggo sopo? Ini jelas malaikatnya Gusti Allah, jelas malaikatnya Allah. Langsung dia mikir, loh saya di sini saja kena panasnya segini panasnya, gimana malaikat yang oleh Allah disuruh bawa? Betapa resikonya sangat besar. Maka terus beliau ini berdoa, ya Allah, kasihan sekali malaikat yang kau tugasin. Mikirno malaikat, Pak. Mikirno malaikat, kasihan sekali ya Allah, itu malaikat jenengan tugasi begitu, dan dia patuh buktinya setiap hari itu saya lihat matahari yang sama. Nah terus seperti itu malaikatnya keesokan harinya, itu ceritanya begitu, keesokan harinya malaikat ini merasa bebannya agak berkurang. Langsung malaikat ini tanya, ya Allah, kok beban saya tidak seperti yang biasanya? Tanya langsung Allah, oh iya itu ada hambaku orang soleh di bumi yang mendoakan engkau dan minta untuk saya mengurangi bebanmu. Saya nggak apa-apa ya Allah, saya patuh. Iya, tapi saya kabulkan doanya. Langsung malaikat ini kemudian, tapi ternyata Nabi Idris itu modus. Terus kemudian malaikat ini terus berdoa, ya Allah kalau begitu izinkan saya berteman dengan dia. Sama Allah diizinkan berteman dengan Nabi Idris. Begitu izin berteman, suatu saat ngobrol, Nabi Idris bilang, Kat, jenengan saya dengar-dengar katanya dekat dengan malaikat maut ya, tolong saya ketemukan dengan malaikat maut. Akhirnya diizinkanlah oleh Allah, diizinkan ini sama malaikat penjaga tadi, menjaga matahari, diizinkan untuk naik sampai langit keempat, begitu sampai langit keempat, saya tolong ketemukan dengan malaikat maut. Ternyata itu cuma mau pengen ke surga. Lah syaratnya orang mau ke surga kan harus mati dulu. Nah, jadi dia mau mengikuti prosedur, langsung cari malaikat maut. Malaikat maut turun, ya. Jenengan sini malaikat maut. Oh iya, saya ada perlu apa? Tolong cabut nyawa saya sekarang. Loh kok kebetulan sekali. Kenapa? Allah lagi perintahkan saya untuk mencabut nyawa jenengan di langit keempat. Saya sempat bingung di perintah Allah. Gimana saya mencabut nyawa seorang manusia di langit keempat? Bukankah manusia di bumi? Itu Allah itu, Pak. Jadi Allah itu maha mengetahui apa yang akan terjadi. Akhirnya singkat cerita dicabutlah nyawanya di situ. Jadi Nabi Idris itu belum sudah di langit, terus konon terus kemudian juga ya masuk surga. Jadi makanya Rasulullah Isra Mi'raj itu bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Allah menyatakan di Quran, wa rafa'nahu makanan aliyah. Hanya gara-gara nopo ngesakno malaikat. Jenengan satu saat mikir no malaikat itu, Pak. Ada orang meninggal, ya Allah, ngesakno malaikat. Kok dikongkon nyabut nyawane, Bang. Itu malaikat Israel itu sempat komplain sama Allah. Ya Allah, malaikat yang lain pada nggak mau suruh nyabut nyawa, kok saya jenengan suruh nyabut nyawa? Nanti manusia pada benci sama saya. Karena sayalah yang memutus kenikmatan dia di dunia. Kata Allah, tenang aja, setiap orang mati saya akan buat sebab, sehingga nanti yang disalahkan bukan kamu tapi sebabnya. Mati karena kecelakaan, yang disalahno malaikat Israel, tenang mawon. Yang disalahkan sebabnya COVID. Padahal itu yang repot siapa itu? Malaikat. Yang repot sebenarnya ya malaikat, tapi yang disalahno corona nih. Corona kan cuma sebab. Dan kita kembali lagi. Nah ini saya ngobrol ngalor ngidul itu untuk nyambung ke sini. Rabbil alamin. Apa? Yang menjadi Rob. Saya berulang kali menyatakan makna asli dari Rob. Kalau kita maknai Tuhan itu biasanya terus hilang maknanya, kita nggak paham apa maksudnya Tuhan itu. Rob itu makna aslinya pencipta, pemelihara, ya. Pencipta berarti yang membuat, pemelihara yang memastikan ciptaannya itu baik-baik saja. Itu siapa? Rabbi. Makanya orang tua itu juga disebut punya fiil itu Rabb. Warhamhuma kama Rabba. Itu dari akar kata yang sama. Berilah kasih sayang kedua orang tua saya kama Rabbayani. Itu fiil madhi bersambung dengan alif tasniyah. Rabbaya itu
Robba fa'ala robba, ada ya-nya begini, robbaya memelihara. Jadi orang tua yang memelihara anaknya itu disebut robbayani shaghira. Bagaimana keduanya telah memelihara saya, menjaga saya di waktu kecil. Nanti kapan-kapan itu doa yang misteri menurut saya itu. Itu mengapa kok disandarkan pada merawat. Kita kembali di sini. Jadi Rabb itu maknanya Allah sebagai pencipta sekaligus pemelihara, yang menciptakan dan yang memastikan ciptaannya itu baik-baik saja. Allah menciptakan bukan ciptaannya saja, tapi juga apa yang dilakukan oleh ciptaannya. Ini kita harus hati-hati. Tauhid kita ini tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mau jenengan NU, mau jenengan Muhammadiyah sama, mau jenengan Wahabi sama. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang beda nanti hanya Mu'tazilah. Yang itu oleh para ulama termasuk golongan yang melenceng, itu Mu'tazilah. Ya, golongan orang-orang rasional. Mau jenengan mau yang sekarang yang di Indonesia ini kan kebanyakan apa? NU, Muhammadiyah, mau apalagi Persis. Itu hanya organisasinya saja yang berbeda. Tapi semuanya dari guru yang sama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu fahamnya sama. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Jenengan harus iman. Itu disebutnya rukun iman ke-6 apa? Iman kepada qada qadar. Kita sekarang ini ngaji itu sejak zaman dulu, zaman azali belum ada apa-apa, Allah sudah membuat ketetapan nanti tanggal ini, bulan ini, detik ini Wahyudi akan ngaji di Masjid Ar-Rahman, yang datang ABCD sudah ada. Kita itu mung nglakoni. Ketika Rasulullah menjelaskan seperti ini, terus para sahabat tanya, "Lah terus apa gunanya kita beramal?" Apa gunanya kita beramal? Katanya segala sesuatu sudah ditetapkan. Jawabannya Rasulullah juga misteri. Rasulullah hanya menjawab, "I'malu, wis pokoknya kamu beramal saja. Fakullun muyassarun lima khuliqalah." Karena segala sesuatu akan dipermudah menuju tujuannya. Kalau tujuannya jenengan, ketetapannya Allah jenengan sebagai ahlul jannah, penduduk surga, maka jenengan akan dipermudah untuk melakukan amal-amalnya ahli surga. Kalau tujuannya jenengan neraka, yang jenengan akan dipermudah, golek wedoan gampang, golek duit haram gampang, narkobaan gampang, ora konangan dan seterusnya. Naudzubillah tsumma na'udzubillah. Lah yang seperti itu, tapi kadang kita itu aneh, masa diira ini, loh kok enak men dia melakukan kejahatan gak konangan, loh mau dipermudah menuju neraka kok diira ini. Aneh tapi kadang kita ini, paham ya? Itu orang-orang yang oleh Allah dipermudah melakukan keburukan, berarti dipermudah jalannya menuju neraka. Ayat itu seperti faman gimana? Man aqqa wattaqa wa saddaqa bil husna, gimana? Fasanu yassiruhu lil yusra. Akan aku permudah dia menuju kemudahan. Karena surga itu kan mudah. Suruh salat apa sulitnya salat sih? Yusra. Ya. Punya uang 1 juta disuruh membelikan 25.000, kalau bisa lebih 100.000, apa sulitnya? Harusnya mudah, tapi uang 1 juta hanya dikelongi berapa? 25.000 yang wajib loh. Berarti masih punya berapa? 975. Zakat itu kan cuma segitu. Berarti mudah betul. Maka istilahnya surga itu mudah. Aku akan permudah orang-orang yang memang dia ahli surga menuju kemudahan. Tapi wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Orang kalau sifatnya kok bakhil, hati-hati jenengan. Yang disebut dulu di Quran itu bakhil. Hati-hati jenengan gadah punya sifat bakhil. Orang kalau bakhila wastaghna, merasa cukup dari Allah, artinya tidak butuh, merasa tidak butuh kepada Allah. Wa kadzdzaba bil husna, enggak membenarkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan as-sunnah. Wah, itu kan cuman aja. Fasanu yassiruhu lil usra. Aku permudah dia menuju kesulitan. Neraka niku jenengan tingali. Amalin neraka itu repot semua. Nggih. Kula jenengan niki yang sepuh-sepuh itu sudah menikah, mungkin pernikahannya berapa tahun kira-kira? 30 tahun lebih nggih. Ada yang sudah menikah 40 tahun. Ya. Dipakai seumur hidup, sama Allah hanya disuruh ngasih mahar sekali. Coba jenengan bayangkan, naudzubillah min dzalik, zina itu. Zina yang model-model zina lokalisasi itu. Tiap pakai bayar.
Itu padahal nanti masih dipakai orang lain. Loh kita kan bayar sekali, orang lain nggak boleh pakai. Didepi dewe sampai seumur hidup. Murah betul, murah. Jenengan harus komplain Bu. Tambah lagi, wah apa kok murah banget. Nggih. Terus, ya Pak, orang kalau mau ke diskotik Pak, wacake kudu rapi, kudu wangi macam. Orang mau sholat itu tenang aja, ya. Nggih mboten? Gampang. Urusan akhirat, urusan surga itu pasti gampang. Urusan rokok. Coba jenengan, kita disuruh tahajud. Tahajud. Apa resikonya orang tahajud? Paling ngantuk, kedinginan, wudu nggih. Kalau mau mandi oh kedinginan. Lah resikonya maling. Oh sama tuh kan kedinginan, ngantuk juga kan? Kan bangun malam-malam ngantuk, kedinginan, resiko digebu iki. Resiko betul. Narkoba. Bu kita tenang aja ngopi di depan masjid, Jumat berkah, ngopi, ngeteh, nanti buka puasa. Wes tenang di hadapan banyak orang. Jangan tahu orang yang narkobanan, betapa ribetnya. Mau beli saja itu delik-delik. Pakainya delik-delik lagi. Ribet. Tapi ada orang-orang yang oleh Allah dikasih jalan mudah untuk menuju keribetan itu. Namanya fasanu yasiruhu lil usra. Lah yang seperti itu loh, kok kadang ada orang itu yang katanya beriman tapi ngiri. Loh kok enak banget dia korupsi nggak konangan. Loh kok enak. Gimana maksudnya? Oh, ada orang mau diarahkan Allah menuju neraka kok diireni. Paham ya? Pun, ampun mulai tobat ya. Kula jenengan bareng-bareng tobat nih. Jangan sampai iri kepada orang-orang yang sudah arafur. Pun, kita kembali ke Rabbil Alamin. Allah itu menata seluruh alam, maka tidak ada satupun yang jatuh, ya. Bahkan kalau di dalam Al-Quran apa? Satu daun pun rontok itu semua fi kitabim mubin, sudah ada catatannya kapan dia jatuh. Bahkan itu kalau orang yang ahli falak yang zaman dulu, falak masih top-topnya, itu orang itu dengan keahlian menghitung itu bisa dihitung Pak. Ya, bisa dihitung daun ini mulai keluarnya kapan, asal datanya lengkap ya. Daun ini keluarnya kapan, pohonnya kapan, bisa dihitung daun ini akan jatuh kapan. Itu ilmu falak yang tingkat tinggi. Kalau ilmu falak yang sekarang dipakai ini kan yang astronomi itu kapan matahari nanti akan tempuk apa gerhana itu kapan, sampai detiknya itu jelas gitu ya. Bulan ini nanti akan konjungsi atau apa namanya ijtima ya, itu nanti kapan, sehingga tanggal satunya kapan, itu bisa dihitung detail ya. Nah kalau yang zaman dulu bisa dihitung bahkan sampai ini mau jatuh daun ini kapan. Nah itu semuanya sudah ada di dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada satupun yang meleset apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Makanya nggak ada itu pawang hujan. Itu ya ben dapat duit itulah nggak apa-apa wis, gimana lagi. Wis, nah, mungkin dia ngelamar yang lain nggak dapat, jadi ya sudah. Nah, itu seperti itu, ya. Nah, Allah itu menggerakkan, mencipta dan memelihara, menggerakkan semuanya, bukan hanya alam manusia, bahkan alam partikel yang terkecil atom. Itu saya pernah lihat tontonan, nanti jenengan kapan-kapan jenengan buka. Saya itu lihatnya sampai ngeri. Kita ini misalkan jenengan lihat saya, ini saya lagi sendiri ya, kan kelihatannya lagi sendiri ya. Bu, itu ternyata Pak, di wajah kita ini Pak, ini banyak bakteri ya, yang hidup di bawah kulit. Semua orang punya. Terlebih lagi orang yang berminyak, itu ada bakteri yang hidup di bawah kulit ini. Makanya kadang kita terus gatel, itu dia lagi gerak-gerak gitu, nah terus kita gatel. Semakin dia sebumnya tinggi, berminyak itu yang dimakani itu. Jadi dia makan sebum apa ya, kayak gumpalan minyak yang ada di sini. Itu dia makan itu. Nanti dia kalau nyumbat terus kemudian jadilah jerawat itu tadi, dan macam-macam itu teorinya. Saya lihat, masya Allah. Lah sampai yang terkecil itu Allah yang memelihara. Dan itu sudah didesain sedemikian rupa untuk ini saling, gimana caranya ini nanti saling mempengaruhi.
Ya, saya pernah lihat satu yang pernah saya sampaikan itu. Kita ini kalau di tubuh kita ini tidak ada bakteri, kata teori sainsnya ini. Bangun tidur itu kita bangun itu akan penuh dengan jamur. Jadi di tubuh kita ini ada dua hal yang perang. Namanya secara saintifik ini, namanya fungi, jamur, dan bakteri. Ini saling perang. Bakteri itu makanannya jamur ini. Jadi jamur itu akan tumbuh dimakan oleh bakteri di dalam tubuh kita ini, di permukaan tubuh sampai yang di dalam, sampai yang di usus. Usus kita mencerna itu kalau tidak dibantu bakteri itu nggak bisa. Jadi usus kita itu untuk bisa mencerna itu dibantu oleh sekian juta bakteri yang ada di dalam usus. Tubuh kita, kata teorinya itu, kalau misalkan kita tidur, kok di sini tidak ada bakteri sama sekali, kita bangun ini panuan tok, penuh dengan fungi, jamur, karena nggak ada yang makan. Jadi jamur ditumbuhkan oleh Allah dimakan oleh bakteri. Nggak tahu itu gimana ceritanya. Nah, itu semuanya yang mengelola siapa? Loh, yang sedetail itu saja dikelola oleh Allah, lah kula jenengan kok mikir nasibe. Paham ya? Maka orang yang sudah hak langsung tembus ke Allah, dia nggak pernah mikir nasibnya. Sehingga kemudian sifatnya dia apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun, nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa sedih. Terus mikirnya gimana saya ibadah gitu saja. Kalau dia dapat nikmat, gimana saya bisa menggunakan nikmat ini untuk kebaikan. Kalau sedang musibah, gimana saya sabar menghadapi musibah ini. Gitu dok mikirnya. Dan kita itu kan kadang mikir nasib. Nasibnya sendiri belum jelas, itu mikir nasib anaknya. Nanti anak saya gimana? Wong kita sendiri juga nggak jelas kok mikir anaknya. Saya itu termasuk pun mulai belajar. Anak saya itu saya bilang itu dulu ayah itu ya bercari cara sendiri, nanti kakak ya cari cara sendiri. Dan terus nanti gimana? Ya nggak gimana, yang penting Allah Tuhan ya aman. Yang penting Allah Tuhan ya aman. Sehingga Allah itu dalam surat Ad-Duha itu Rasulullah diingatkan. Jadi surat Ad-Duha itu surat yang muncul ketika Rasulullah lagi sedih sekali, dibully habis-habisan. Masya Allah jam 2 lebih. Pun ya. Baru sampai Ar-Rahman alhamdulillahirabbil alamin. Pun, kita sampai jam berapa? Cekap ya? Alhamdulillah. Sedikit saya tutup tadi surat Ad-Duha. Rasulullah itu dibully habis-habisan itu karena wahyu tidak turun-turun, ya. Terus kemudian turun surat itu Ad-Duha. Turun surat Ad-Duha yang dilakukan Allah apa? Allah mengingatkan Rasulullah, ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad, ingat dulu kamu itu juga yatim. Aku yang buat kamu baik-baik saja. Wa wajadaka dhalan fahada, dulu kamu orang yang bingung, nggak tahu mana arah. Aku yang kasih kamu hidayah. Wa wajadaka ailan fa aghna, dulu kamu juga nggak punya apa-apa, saya bikin kamu serba berkecukupan. Ini kita itu disuruh ingat, dulu kita lahir itu ya telanjang, nggak punya apa-apa. Nggih mboten? Terus kemudian nggak tahu kita makan apa, usuk dadi gede. Nggih. Dulu kita kecil yang ngalami masalah, ya terus ya nggak ada apa-apa. Remaja kita ya punya masalah, ya terus ya nggak ada apa-apa. Nggih mboten? Awal-awal menikah ya punya masalah, ya terus ya baik-baik saja. Lah kok setiap ya harusnya kan berarti kita orang yang punya cukup pengalaman menghadapi masalah sejak kecil. Lah kok masih bingung aja? Saya lagi punya masalah, ya namanya hidup itu ya punya masalah, ya tenang aja lah. Ya, itu yang kemudian disebut apa? Gimana itu? Ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man hasbuna, cukuplah bagiku, cukuplah mencukupiku siapa? Allah. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik yang saya serai segala sesuatu itu Allah. Masa punya masalah cari teman, curhat ke temannya sendiri punya masalah, sama mbak saya juga loh, malah ngomong-ngomong. Kalau punya masalah, ya Allah ini saya punya masalah, yang ngasih masalah yang Engkau ya Allah, nanti yang akan kasih solusinya yang Engkau ya Allah. Aman. Aman. Nah, itu kita itu keseringan lupa bahwasanya Allah itu Rabbil Alamin. Jadi kita kalau ada masalah ya kembalikan lagi kepada Allah.
Saya sendiri itu kalau punya utang waktunya bayar, ya Allah dulu saya menghutang ya karena engkau. Mungkin kalau Allah balas, aku gak melu utang, saya ngutang awakmu kok. Tapi saya nggak bisa bayar kalau nggak jenengan pasti rizki ya Allah. Ya sudah, agar saya bisa bayar maka ya berilah rizki ya Allah. Gitu ya. Jadi kita doa itu kadang harus diputer-puter ya, kalau doa begitu. Doa punya utang, jenengan kalau punya utang, ya Allah, kulo dulu sampai punya utang ya atas kehendakmu ya Allah. Kalau tidak engkau beri rizki, saya nggak punya hutang. Padahal engkau sendiri yang mensyariatkan orang untuk bayar utang. Maka berilah saya rizki agar saya bisa bayar utang. Nah gitu kira-kira. Ya. Saya ikhlas ya Allah ya. Pokoknya gitu, putar-putar begitu. Punya istri rewel, ya Allah, dulu yang nyuruh saya menikah ya engkau ya Allah. Setelah menikah istri saya rewel, rewelnya istri saya yang membuat dia rewel ya engkau ya Allah. Loh kalau sama Allah nggak diizinkan rewel kan nggak rewel, berarti sempat rewel ya karena diizinkan rewel ya Allah. Berarti yang bisa menghentikan ya ya Allah, yang bisa membuat saya sabar ya engkau yang mensyariatkan saya untuk sabar kalau istri rewel, maka berilah saya kesabaran agar bisa rewel. Kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Jadi dari Allah, oleh Allah, kembali kepada Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah. Kita sadari kita bisa melakukan apa segala sesuatu atas kehendak Allah, dan kita niatkan segala sesuatu juga untuk Allah. Pun jenengan kalau begitu dimarahi orang pun senyum. Saya itu sudah praktekkan Pak. Saya itu ngomong niku pun kula praktek norian. Saya nggak omong kosong. Saya itu kemarin ngurusi terop itu malam-malam saya mumet lah, si petugas teropnya mumet juga itu. Waktu saya tanya, Pak ini nanti gimana gini, cok takonnya Mas. Waktu ini mumet, saya langsung seneng, ya Allah ini orang sampai bisa teriak begini ya karena engkau beri dia sehat ya Allah. Berarti saya langsung senyum-senyum. Oh nggih pun tenang, nggak apa-apa, saya bilang. Kita itu kalau sudah bisa seperti itu, kita nggak banyak masalah. Bukan nggak banyak masalah, kita akan mudah mengelola masalah. Nah ini kadang kita itu lupa Rabbul Alamin. Kalau ada, saya sering mencontohkan, kalau kita dilempar kerikil, jangan lihat kerikilnya Pak, lihat yang lempar siapa. Paham ya? Jadi kalau dilempar kerikil, jangan lihat kerikilnya, lihat yang melempar siapa. Ya. Lu yang lempar Allah, jenengan marah, belum marah sama siapa? Ya Allah, kula kok mboten ada duit. Berarti marah sama siapa? Paham ya? Kita komplain atas nasib kita itu berarti kita sedang marah sama siapa? Berani jenengan? Hah? Wah, bahaya nih, wallahu a'lam bishawab. Ini sebenarnya masih panjang tapi dikolah kapan-kapan. Besok kita nggak ngaji niki malih nggih. Maksud saya sebenarnya ini tadi mau saya selesaikan, ngambrak ngalor ngidul. Ini panjang, Al-Fatihah itu panjang. Ulama saja itu ada yang membuat satu kitab hanya bahas Al-Fatihah. Bayangkan jenengan. Nah, jadi kalau saya menghabiskan waktu banyak ini tadi, mohon dimaklumi. Dimaklumi, maksud saya biar kita semua jelas, biar hidup kita itu tidak salah arah. Nanti ujung-ujungnya itu yang hidup kita agar menempuh siratal mustaqim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau kita hidup kita nanti lurus, semoga mulai dari niatnya lurus, prosesnya lurus, nanti akhirnya pun akan lurus. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ngapunten niki tadi enggak seberapa ngaji nahwu nggih. Untuk membuka Ramadan, karena Ramadan syahrul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.